Vaksin Goes to School, yang digagas oleh PKK Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan rumah sakit swasta di Kota Kupang. Mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa. Tujuan dari kegiatan vaksinasi Goes to School untuk menyiapkan siswa-siswi untuk pembelajaran tatap muka, mengingat wacana pemerintah pusat akan dilakukan pembelajaran tatap muka. Ketua PKK Nusa Tenggara Timur, Julie Laiskodat mengakui pendidikan di masa pandemi ini sangat mahal, selain itu juga konsentrasi siswa juga tidak maksimal. Dengan melihat situasi yang belum stabil, dan menjawab pertanyaan orang tua siswa, yang sering bertanya-tanya tentang pembelajaran tatap muka. PKK Nusa Tenggara Timur yang dinahkodai anggota DPR RI, dari Partai Nasdem ini mengambil inisiatif untuk menggandeng rumah sakit swasta di Kota Kupang, untuk melaksanakan vaksinasi, dengan mengusung tema Goes to School untuk memberikan bantuan vaksinasi kepada siswa-siswi di sekolah menengah atas dan kejuruan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap hari Selasa di seluruh SMA dan SMK di NTT. Untuk kegiatan ini dapat berlanjut, PKK NTT meluncing vaksin Goes to School di SMA Negeri 3 Kupang. Selengkapnya ikuti sambutan anggota DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat di sini. Tetapi sebelumnya, dukung channel ini dengan tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu dapat mengikuti berita terbaru di sini. Salam sehat untuk semuanya. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas yang bisa memfasilitasi, karena percuma PKK hatinya terbeban tapi tanpa kolaborasi dari jajaran Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas PDANKA. Dan jujur saja, boleh ngaku dosa sedikit KKMC ya. Saya itu semestinya belum kenal dan belum tahu kepala-kepala sekolah atau jajarannya di SMA. Jadi memang waktu minggu lalu, Selasa lalu, saya inisiatifnya itu adalah untuk di SMK. Makanya launching lah vaksin Goes to School itu di SMK 3, Mama. Setiap Selasa kami akan Goes to School dengan PDANKA. Dan ternyata Pak Kadis bilang bahwa jangan hanya SMK, harus ada SMA juga. Jadi ini adalah SMA yang pertama yang saya kasih. Dan luar biasa sekali. Yang pertama saya mengapresiasi, mudah-mudahan bukan karena cari muka di saya sebagai ketua DPR Nasda, tetapi di dinding ini ada tenun-tenun yang dipajang dengan ada budaya dan pariwisatanya di bingkai. Dari saya tadi naik tangga, ini Pak Gubernur kayaknya mesti lihat ini. Ya, kan? Ini adalah mengira Pak Gubernur punya program untuk pariwisata. Yang kedua adalah kalau misalnya kebersihan, kalian ini termasuk sangat luar biasa. Kata Pak tadi sampai jam 7 malam juga belum pulang untuk urus sekolah. Ya kan? Tapi memang kita sedih sebagai orang tua, sebagai guru karena kita kalau dulu kan tiap hari bersama mereka, ya, bersama anak-anak kita. Tapi karena pandemi COVID, kita harus agak menjauh sedikit. Bukan karena kita mau menjauh, tapi memang situasi membuat kita agak jauh. Tapi di pandemi COVID ini juga memang kita sulit juga. Bukan hanya guru yang merasa sedih jauh, tetapi saya rasa untuk siswa-siswanya pun ya kan sangat sulit. Mungkin kalau di Kota Kupang ini agak mendingan, tapi kalau di desa-desa itu kasihan sekali mereka. Karena sekolah pakai secara online itu nggak semuanya jaringannya sama seperti di Kota Kupang, ya kan? Dan nggak semuanya mempunyai gadget maupun laptop maupun komputer yang bisa mereka pakai. Dan memang jadi jatuhnya mahal, memang benar mahal, bukan hanya mahal secara materi, tetapi mahal karena memang tidak bisa maksimal. Bunda melihat Bunda punya anak juga sekolah pakai online. Terus saya berpikir bahwa mereka tidak bisa maksimal juga. Konsentrasinya pun tidak akan sama ya kalau secara fisik. Sedangkan kita mengingat bahwa anak-anak ini adalah masa depan bangsa kita, gitu loh. Dan
mereka butuh pendidikan yang sempurna. Selama ini sudah dari pusat kemarin kalau tidak saya baca di berita sudah ada wacana ya kan untuk kita sekolah tatap muka. Tapi memang sekolah tatap muka ini ada syarat-syarat yang harus dipatuhi sebagai siswa dengan guru adalah prokesnya, ya dong. Bukan hanya prokes, sekarang kayak kami di Jakarta itu mau pergi masuk ke mall aja sekarang mesti kasih tunjuk vaksin. Mau naik pesawat juga harus kasih tunjuk vaksin. Jadi vaksin ini sudah menjadi salah satu paspor kita untuk kemana-mana. Jadi nanti salah satu syaratnya itu adalah anak-anak itu kalau masuk ke tatap muka harus tervaksinasi. Dan saya tahu persis bahwa dari awal itu vaksin kan sudah gencar dari berapa bulan yang lalu secara serentak termasuk di NTT. Makanya kita ini juga karena kalau orang tuanya saja yang divaksin berarti tidak bersih secara di rumah seperti itu. Sehingga anak-anak bukan hanya syarat-syarat untuk sekolah tapi supaya tervaksinasi juga. Kenapa PKK bisa mau berinisiatif go to school? Semestinya nggak ada urusan dengan Pedanka, tetapi kami mau karena banyak sekali orang tua ini menanyakan bahwa kepengen anak-anaknya sehat. Tetapi bagaimana caranya, kemana mereka harus pergi? Karena vaksin anak-anak itu beda ya kalau masalah pada nakesnya beda perhatiannya terhadap daripada yang umum. Sehingga mereka itu menanya harus kemana. Sehingga dan juga salah satu syarat adalah harus vaksinasi. Nah, makanya kami PKK Provinsi berinisiatif untuk merangkul memfasilitasi itu. Jadi kami dibantu oleh dari Gubernur melalui Dinas Kesehatan obat vaksinnya dan melalui Pedanka yang atur untuk goes to school-nya kemana saja. Dan saya jujur saja libatkan ini hari bisa teman-teman dari membantu kita karena di rumah sakit nakes di rumah sakit umum sendiri juga kewalahan banyak ini sehingga saya pikir kita semua orang NTT wajib untuk mengabdi dan pelayanan ini ya. Jadi saya beranikan menawarkan diri kepada rumah sakit swasta. Jadi kalau yang tadi rumah sakit Mamami, ini rumah sakit Dadari jadi terus. Ya karena PKK ini sudah memvaksinasi juga difabel, orang yang kurang beruntung, yang cacat, terus juga ibu hamil, juga kami juga vaksinasi setiap minggunya rutin, ya kan? Jadi kalau ada orang-orang tua maupun keluarga yang ibu hamil yang mau vaksin juga bisa daftar di PKK Provinsi. Kami setiap Selasa Kamis ada di sana untuk vaksinasi ibu hamil. Dan saya berharap bahwa bukan hanya dari SMA di Kota Kupang saja, nanti saya akan dibantu oleh ibu-ibu bupati setempat di kabupaten kota supaya mereka bisa melakukan yang sama di kotanya, terus kecamatan, terus sampai tingkat desa. Maka kita harus semua kita berkewajiban ya untuk berkolaborasi untuk mencapai herd immunity dengan cepat. Karena dengan begitulah baru bisa kita bertatap muka, ekonomi kita baru bangkit, dan kita bisa hidup secara normal. Kalian ini hari walaupun sudah terima vaksin, jangan merasa diri sendiri itu Superman dan Superwoman ya. Buka masker sembarang-sembarang, tidak. Vaksin ini hanya imunisasi untuk mencegah, mengurangi resiko untuk kita dapat, tetapi tidak yang namanya 100% kita itu kebal, sehingga kalian tetap prokesnya harus jaga. Tapi paling tidak kalian juga menjadi duta-duta untuk bisa sosialisasi kepada teman-teman supaya jangan takut vaksin ke orang tua, karena percuma kalau kalian sudah vaksin, kalian balik ke rumah serumah belum vaksin, itu berarti kamu kembali ke lumpur lagi nanti. Seperti itu. Jadi ini hari ini Bunda tugaskan kalian untuk menjadi duta-duta ya, sosialisasi dan kampanyekan untuk mereka berani untuk vaksin. Ya. Jadi ntar yang vaksin itu foto naikin di Instagram kalian. Ayo, semuanya harus tervaksin. Ya. Dan sekali lagi saya sangat bersyukur ini hari bisa di SMA 3. Jadi saya kemarin ini launchingnya memang di SMK 3, tapi itu SMK, jadi izinkan saya
ini hari untuk SMA Kota Kupang. Saya akan launching vaksin Ghost to School-nya itu adalah di SMA 3 hari ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan seizin kita semuanya, saya dengan resmi melaunching vaksin Ghost to School SMA seluruh NTT dimulai dari SMA 3 Kota Kupang. Sekian dan terima kasih, salam sehat.